Oke, halo semua. Jadi seperti judul pada video kali ini, gimana sih cara belajar bahasa asing atau bahasa selain bahasa ibu kita yang paling baik? Simple banget jawabannya. Sebenarnya ya, jawaban cuma satu. Belajar dan latihan. Udah, udah, cuy. Nggak ada yang lain. Tapi yang jadi masalahnya kan sebenarnya adalah gimana sih cara belajar dan latihan yang baik. Terus modal apa aja sih yang kita perlukan agar tujuan kita untuk bisa bercakap atau bahkan menguasai bahasa lain itu bisa tercapai. Jadi kalau dari gue kasih pengalaman serta cerita gue dulu terkait belajar bahasa asing. Jadi gue sekarang selain bahasa Indonesia tentunya gue bisa sedikit berbahasa Melayu, sedikit aja karena bokap gue itu dari daerah Sumatera dan bahasa Melayunya mirip-mirip banget sama bahasa Melayu yang aktif digunakan di Malaysia. Kemudian gue juga bisa bahasa Inggris dan gue sehari-hari bekerja dengan bahasa Inggris, jadi gue cukup bisa menggunakan bahasa Inggris secara aktif maupun pasif. Aktif itu berarti bercakap serta menulis dan juga mendengarkan dan pasif mendengarkan dan membaca. Terus gue juga bisa berbahasa Perancis walaupun tidak selancar bahasa Inggris, tapi semoga bisa lama-lama selancar atau bahkan bisa lebih lancar daripada bahasa Inggris. Gue bisa membaca, mendengar walaupun agak budi ya budek dikit kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering. Terus menulis walaupun agak jarang tapi sebenarnya gue bisa, dan bercakap meskipun jujur masih banyak salah grammar. Meskipun begitu, bahasa Prancis gue alhamdulillahnya sudah masuk ke level C1 atau upper intermediate. Jadi tengah tapi udah di atas tengah atau mungkin mendekati advance ya kurang lebih. Tapi masalahnya adalah gue jarang menggunakan bahasa Prancis secara rutin, secara aktif. Makanya masih agak kecelek lah kalau buat ngobrol dan untuk ngedengerin, karena sekali lagi gue agak budi dan jarang latihan. Tapi intinya adalah dari pengalaman gue belajar bahasa asing, terus ditambah lagi dulu di sekolah formal, di SD gue sempat belajar bahasa Arab karena sempat sekolah di sekolah dasar Islam terpadu. Terus SMP bahasa Turki karena sekolah di sekolah Indonesia Turki. Terus SMA bahasa Jepang. Nah itu nggak ada yang masuk tuh tiga itu. Gue baru masuk bahasa Prancis, baru masuk ke otak, maksudnya secara detail ketika belajar bahasa Prancis di universitas. Dan gue bisa mengambil kesimpulan kenapa akhirnya gue bisa bercakap, bisa berbahasa Inggris dan Prancis tersebut karena gue rutin memaparkan diri gue pada kedua bahasa tersebut, pada bahasa asing yang ingin gue pelajari. Misalnya dulu ketika gue belajar belajar bahasa Inggris di saat gue SMP, gue tuh beberapa kali nonton filmnya langsung dengan subtitle bahasa Inggris. Dan ini ada trik dari salah satu almarhum guru bahasa Inggris gue. Dan ketika gue melihat suatu kata yang gue tidak pahami di subtitle, gue catet dan nanti gue cari artinya apa. Dan untuk metode tersebut itu bisa dilakukan sambil pause, sambil catat, sambil nyari, atau ya catat aja dulu sampai filmnya selesai baru abis itu nyari. Jadi tergantung selera. Cuma kalau gue pribadi sih, gue mendingan gak mudeng dulu pas nonton, baru nanti akhirnya gue cari sendiri. Dan lama kelamaan kita secara gak langsung jadi inget, oh kata ini artinya ini. Apalagi kalau misalkan kita nonton film-film atau baca-bacaan lain, dan di bacaan tersebut terdapat kata-kata yang kita sudah pelajari sebelumnya atau bahkan belum, tapi berulang kali, jadi akhirnya kita ingat. Sama seperti bahasa Indonesia tuh banyak juga loh istilah yang tidak mudah. Kayak dulu gue bingung gawai apaan ya, ternyata gawai adalah bahasa Indonesia, sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bahasa Indonesia dari gadget. Nah awalnya gue nggak gawai, tapi lama kelamaan gawai itu
gue memaparkan diri gue pada artikel-artikel tentang gadget, tentang gawai. Akhirnya gue ngeh, oh gawai itu gadget, tablet, iPad itu termasuk gawai. Sama seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan tapi karena waktu kita terbatas dan mungkin kesibukan kita juga beragam, ya cukup sulit tentunya untuk meluangkan waktu untuk belajar. Nah kalau gue pribadi, untuk membuat gue rajin, karena gue tahu gue pemalas, gue emang harus keluar modal sih bu. Kayak misalkan gue kayak gue sempet ikut les persiapan untuk ujian DALF C1 bahasa Prancis. Jadi DALF C1 tuh semacam diploma yang menandakan kalau gue tuh sebenarnya bahasa Prancisnya udah level C1 loh, atau mendekati advanced, atau udah lumayan banget lah gitu. Bisa mau masuk S2 dengan kelas bahasa Prancis bisa, ibaratnya gitu. Dan karena gue males, akhirnya gue memutuskan untuk les. Dan memang karena les, jadi gue sudah berkomitmen dengan bayar duit. Terus kalau gue nggak datang kelasnya kan gue yang rugi ya bu, gue udah bayar tapi gue nggak datang. Akhirnya tuh secara nggak langsung karena gue bayar, gue juga membayar tanggung jawab juga, membeli tanggung jawab pada diri sendiri. Gue bisa nggak ya? Terus selain itu gue juga sempet ikut kelas italki, bukan kelas sih, ikut sesi italki atau italki. Jadi di italki itu gue bisa memilih tutor atau pengajar dengan pengajar native atau penutur asli bahasa yang ingin gue pelajari, ketika itu bahasa Prancis. Jadi gue pilih, habis itu tinggal ngobrol, atau kalau misalkan dia pengajar yang bener, biasanya dia kasih materi yang membuat gue jadinya belajar tapi secara tidak langsung mengasah kemampuan bahasa Prancis gue juga. Atau ya udah, ini cara lainnya, meskipun suka mager, kita ajak teman kita aja atau kenalan kita untuk berbincang dengan bahasa asing yang ingin kita pelajari. Seperti misalnya nih, nanti nih gue di awal Desember, gue pengen ketemu sama salah satu junior gue yang baru aja kelar exchange dari Prancis. Dan dia yang ngajak gue, Kak, nanti pulang kita challenge ya bahasa Prancis. Gue dalam hati, oke, gak apa-apa. Karena dengan challenge, kan kita secara gak langsung berlatih dan mengasah juga. Soal salah atau benar, ya sebaiknya kita berusaha untuk meminimalkan kesalahan yang bisa kita buat saat kita belajar. Cuma namanya belajar ya wajar kalau salah. Lagian belum tentu penutur aslinya juga selancar itu, careless juga. Mereka bisa lah bikin salah beberapa kali. Lagi nih deh, kita aja nih, gue bahasa Indonesianya aja gak perfect. Jadi jangan minder lah atau malu kalau misalkan ingin belajar bahasa asing. Selain di ranah kasual seperti itu, ya menurut gue juga di kelas ataupun di forum apapun ya, ketika kita menggunakan bahasa asing, jangan takut salah. Kalau misalkan ingin bertanya pakai bahasa Inggris, nggak usah takut salah grammar atau gimana, nggak apa-apa kok. Itu kan bukan bahasa utama kita ya bu. Kalau misalkan ada yang ngoceh, ih bahasa Inggrisnya kurang, ih bahasa Inggrisnya aksennya jelek, gak usah didengerin. Nyebelin orang-orang kayak gitu. Ih. Udah pede aja, namanya juga belajar. Jadi apa aja tuh tadi, kalau gue bisa rangkum intinya belajar, yang rajin, latihan, pede. Itu juga penting banget, pede cuy. Percaya diri. Gak usah terlalu pedulin orang lain. Toh itu kan kita belajar buat diri sendiri. Kalau misalkan ada orang lain yang ngenyek, itu sekalian aja filter orang itu, kayak gak terlalu penting berarti di hidup kita. Kalau emang kalau misalkan orang lain suportif atau gimana, ya berarti itu orang-orang yang tepat. Tapi kalau dia ngenyek saat kita berusaha untuk belajar, gak usah dideketin. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pengalaman serupa atau berbeda atau gak setuju atau gimana, langsung aja share di kolom komentar. Thank you teman-teman, dan sampai jumpa. Dadah.